persoalan yang kita bicarakan sudah beberapa tahun terakhir ini terkait dengan ketidakhadiran guru karena kurangnya formasi. Cut off yang ada selesaikan dulu sekarang, karena jangan sampai kemudian kita akan menimbulkan persoalan baru kalau kita kemudian melakukan proses baru. Jadi Mas Menteri, saran saya cut off dulu yang sekarang selesaikan. Masih ada P1 yang belum jelas nasibnya, yang kemarin sudah sempat dinyatakan lolos tapi kemudian dibatalkan formasinya dan lain sebagainya. Akar masalah yang sebenarnya, dan apabila akar masalah itu tidak ditemukan, nanti persoalan ini masih terus berkelanjutan. Saya kira sudah banyak usulan, tetapi saya melihat memang peranan Menteri Keuangan dalam hal ini memang tidak kunci menurut saya. Saya bertanya dengan beberapa bupati. Rata-rata bupati mengatakan siap memberikan formasi secara benar. Permasalahannya tadi yang disampaikan kawan, kekhawatiran jangan-jangan Terkait dengan kepastian pendanaan atau gaji dan tunjangan bagi guru yang telah lulus P3K tahun 2000 P3K ini tertuang untuk lulusan 2022 dan usulan 2023 itu sebenarnya tertuang dalam PMK 212. Banyak yang merasa ini seolah-olah ada rencana baru dari yang rencana lama, tapi selesaikan dulu dong yang masa-masa lama. leading sektornya Kemendikbud, Menpan RB, Kemendagri, BKN dan sebagainya itu harusnya juga mengikuti kebijakan Mendikbud, tapi kebijakan Mendikbud juga harus melihat situasi dan kondisi lapangan, itu yang benar. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Saya melanjutkan. Terima kasih Ibu Anita yang sudah dengan semangat memperjuangkan kawan-kawan. Saya pikir nanti tentu masih ada beberapa tanggapan dari yang lainnya. Saya catat di sini dari PKS, Teh Ledia dan Pak Fahmi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dede dan juga Bu Hetifah. Yang saya hormati Pak Menteri Nadiem dengan jajarannya dan juga dari Kemendagri dengan jajarannya dan juga Kementerian Pan RB serta teman-teman Komisi 10 yang saya hormati. Saya pertama ingin menegaskan kembali bahwa upaya kita untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional itu adalah komitmen yang sangat-sangat terikat dengan tujuan pendidikan, tujuan kita berbangsa dan bernegara. Itu clear, jelas ya. Dan tentu saja dalam hal ini semua berkepentingan terhadap upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apatah lagi juga bukan cuma Komisi 10. Karena pendidikan nasional ini pasti akan memberikan dampak pada kemajuan secara umum, harkat dan martabat bangsa kita. Dan kita juga paham bahwa tulang punggung mutu pendidikan nasional itu bertumpu pada guru. Bayangkan ya, kalau guru tidak hadir, dan kita tahu dalam perbincangan kita siang ini masih banyak formasi-formasi yang kosong. Itu menandakan bahwa di sejumlah sekolah guru tidak hadir. Ketika guru tidak hadir, maka
pasti terjadi perlambatan pembelajaran, pasti terjadi penurunan mutu pendidikan. Itu sudah terjadi berbilang tahun. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka bukan tidak mungkin pendidikan nasional kita tidak akan bisa meningkat. Bahkan saya khawatir ini akan terus-menerus terjebak ke dalam kubangan mutu pendidikan nasional yang buruk, terutama dikaitkan dengan kompetisi kita di negara-negara internasional. Oleh karena itu saya mengapresiasi semua pihak, terutama dari Kemendikbud, dari Kemendagri, dan juga dari Kementerian RB yang hadir pada hari ini untuk kita bersama-sama menemukan solusi. Bagaimana pada masa-masa yang jangka pendek ini dan jangka panjang kita pastikan bahwa keberadaan guru kita itu adalah keberadaan yang efektif dan permanen. Tidak ada lagi permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah persoalan yang kita bicarakan sudah beberapa tahun terakhir ini terkait dengan ketidakhadiran guru karena kurangnya formasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kepercayaan diri untuk membiayai guru yang harus mereka rekrut. Kemudian ketika pemerintah pusat memberikan janji untuk memberikan support pembiayaan, mereka pun kehilangan kepercayaan itu. Sehingga berkali-kali ditawarkan untuk melakukan proses rekrutmen dan pengajuan reformasi, tapi hasilnya sampai sekarang masih di bawah 50%. Kita tahu bahwa persoalan ini sesungguhnya seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lain, itu bertumpu pada masalah anggaran. Proses rekrutmen pengadaan guru itu sesungguhnya sebuah proses yang sederhana. Banyak sekali yang berminat menjadi guru, banyak sekali di antara masyarakat kita. Tetapi mereka kemudian tidak mendapatkan support dalam masalah gaji dan tunjangan. Jadi persoalannya hanya berpusat kepada politik anggaran. Oleh karena itu, apa yang kita bicarakan pada hari ini, bagusnya memang mengerucut kepada bagaimana kita memastikan misalnya Peraturan Menteri Keuangan 212/2022 yang sudah diedarkan kemana-mana itu benar-benar berlaku efektif dan memberikan semacam kepastian kepada daerah-daerah untuk memahami dan mengerti. Dan di satu sisi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan itu harus menimbulkan kepercayaan kepastian kepada mereka bahwa alokasi DAU sesuai dengan Permenko 212 ini benar-benar akan bisa dilaksanakan dalam jangka pendek. Setidak-tidaknya kita berharap 2023 ini semua persoalan yang terkait dengan guru honorer ini bisa kita selesaikan. Oleh karena itu saya berharap pertemuan Komisi 10 dengan 3 kementerian ini yang sayangnya tidak dihadiri oleh Kementerian Keuangan bisa mengambil satu keputusan politik yang mendorong, mendesak Kementerian Keuangan untuk mengefektifkan peraturan yang dibuat oleh mereka agar persoalan ini segera selesai. Kalau tidak, maka ini akan menjadi alasan bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah, tidak percaya kepada pemerintah pusat. Demikian, semoga ini menjadi perhatian buat kita semua. Satu hal lagi saya mohon izin, ini persoalan yang juga cukup penting diperhatikan bahwa mutu pendidikan nasional ini tentu tidak melulu berputar pada sekolah negeri. Saya berharap di kemudian hari setelah tadi Pak Menteri
membuat desain permanen untuk 2024 sekolah negeri. Saya berharap pemerintah pusat juga memberikan perhatian kepada proses pengadaan guru di sekolah swasta. Bentuk perhatian itu bisa macam-macam. Sapa mereka, dukunglah mereka, karena itu luar biasa kontribusinya kepada negara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Teh Ledia, Angga. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang berbahagia, Mas Menteri, beserta jajaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, Bapak dari Kementerian Dalam Negeri, beserta jajaran, Bapak dari Kementerian Pan-RB, beserta jajaran. Ada beberapa hal. Satu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nur Purnomo Sidi. Cut off yang ada, selesaikan dulu sekarang. Karena jangan sampai kemudian kita akan menimbulkan persoalan baru kalau kita kemudian melakukan proses baru. Jadi Mas Menteri, saran saya cut off dulu yang sekarang selesaikan. Masih ada P1 yang belum jelas nasibnya, yang kemarin sudah sempat dinyatakan lolos, tapi kemudian dibatalkan formasinya dan lain sebagainya. Mari kita juga menghormati mereka yang sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Dan kita tahu bahwa ada sejumlah persoalan misalnya dengan mata pelajaran yang sama, formasi di kabupaten tetangganya kosong, dan kemudian di daerah tempat beliau masih sudah penuh, tapi di daerah di tetangga sebelahnya kosong, kan itu bisa dimasukkan. Berarti kan perlu sinergi data, dan saya pikir seharusnya konsolidasi data Dapodik itu kan akan nampak, jadi kelihatan. Itu relatif mempermudah kalau untuk yang sudah masuk kualifikasi. Seperti P1 itu kan sebenarnya sudah masuk kualifikasi. Jadi membantu Bapak Ibu sebenarnya untuk mempermudah itu tadi. Yang itu saran saya. Jadi kemudian satu sisi kan gini, honorer yang ada tidak boleh digeser posisinya, tapi sisi lain yang ini luntang-lantung nggak jelas. Akhirnya di antara mereka ada yang akhirnya kekurangan jam karena di tempat mereka mengajar sudah diisi oleh P3K yang baru yang menempati posisi situ. Terus kemudian ketika mereka kekurangan jam, kan mereka punya standar minimal jam yang harus dipenuhi, atau di antara mereka ada yang sudah di PHK karena full sudah posisinya. Di antara mereka ada yang akhirnya harus mengajar mata pelajaran lain. Nah yang begini ini menurut saya mari kita selesaikan. Mudah-mudahan sih seperti tadi disampaikan 6 bulan selesai ya Mas Nur ya. Mudah-mudahan dalam 6 bulan bisa diselesaikan sambil menyiapkan tadi usulan sistem baru yang oleh Mas Menteri tadi disampaikan, sama seperti Bu Hima, saya mengusulkan namanya diganti. Salah satu ilmu itu bisa berkah dan bermanfaat adalah ketika kita memuliakan guru. Tolong diganti, jangan disebut marketplace. Nggak enak gitu dengarnya, karena meskipun itu tahu itu daerah tempat kita memasarkan guru-guru itu, karena yang dipasarkan guru-guru nanti khawatirnya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Jangan sampai masuk ke situ lah. Jadi tolong dipilihkan diksi yang lebih plus ya. Dan kemudian memastikan juga, karena ini kan kita masih memberi waktu, yang lama diselesaikan, kemudian yang baru nanti cut off yang baru dimulai dari nol lagi, adalah menyiapkan bagaimana supaya dia datanya sinkron dengan Dapodik. Ketika tidak sinkron dengan Dapodik, itu nanti akan menimbulkan masalah Mas. Jadi memang pertama dengan Dapodik, kemudian juga pastikan siapa yang mengkonfirmasi dan verifikasi data yang masuk ke talent pool tadi, kemudian siapa yang menentukan masa kontraknya, siapa yang bagaimana peran Pemdanya, karena ini langsung kan, karena ini langsung proses terjadi, sementara Dinas Pendidikan punya tugas untuk melakukan pembinaan. Nah, ketika ini proses langsung rekrut, ini kan tetap harus ada pelaku pembinaan dari pemerintah daerahnya. Terus kemudian juga harus memastikan bahwa lamanya kontrak dan lain sebagainya itu pasti. Jadi harus ada kepastian hukum juga bagi mereka. Siapa yang punya kewenangan? Karena kan ini sebenarnya kontraknya dengan pemerintah pusat yang melakukan rekrutmennya sekolah. Siapa yang menentukan kualifikasi bahwa dia akan katakanlah kontraknya setahun, 3 tahun, 5 tahun, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya jadi masih punya waktu untuk memperbaiki sistem yang baru supaya nanti nggak kagetan gitu ya, semua sudah masuk datanya. Karena persoalan kita kemarin kan ternyata antara pemerintah daerah, Dapodik nggak sinkron. Ini PR besar ya buat kita ke depan. Kemudian saya sebenarnya agak deg-degan tadi penjelasan dari Pak Alex dari Kemenpan RB.
prioritas-prioritas guru dan tenaga kesehatan karena ini pelayanan publik dilakukan. Nanti yang negatif growth itu adalah yang akan diganti oleh digital. Saya takut nih karena sudah banyak berita-berita guru juga bisa digantikan digital. Jangan-jangan nanti jadi negatif growth itu udah termasuk guru diantaranya. Ya. Mudah-mudahan ini kan sebenarnya penting bagi kita. Posisi kita akan memperlakukan sistem pendidikan di Indonesia seperti apa, sehingga bukan semata-mata karena kepegawaian, karena digitalisasi, karena keterbatasan uang negara, akhirnya kemudian kita mengubah satu konsep besar. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ini sih cuma khawatiran saya aja ya Pak ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sehingga ini menjadi lebih jelas. Jadi sekali lagi, cut off, selesaikan persoalan yang sekarang, tempatkan yang sudah masuk kualifikasi, dicarikan formasinya, mudah-mudahan itu menjadi lebih cepat diselesaikan sehingga kalau nanti masih ada itu bisa dimasukkan ke satu talent pool yang baru yang masih menurut saya masih perlu kita bicarakan berikutnya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lydia. Terakhir Pak Jainuddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota Komisi 10, Mas Menteri, beserta jajaran, kemudian Eselon 1, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenpan RB, yang saya hormati. Rasanya di Komisi 10 ini, yang paling banyak menyita energi kita itu adalah berbicara tentang pengangkatan guru honorer dalam rangka mengisi kekurangan guru yang kita hadapi mulai tahun 2021 kemarin 1,2 juta, kemudian baru dimiliki formasi sekitar 44%, dan pada tahun 2022 itu 781 sekian, dan hanya bisa disiapkan formasinya 41%, dan 2023 formasi yang tersedia 46% dari kebutuhan 601.000 guru. Tentu ini menurut kami cukup memprihatinkan karena kita sangat sadar kualitas atau penyediaan guru itu merupakan kunci dari upaya kita memberikan layanan pendidikan, dan layanan yang diamanahkan oleh konstitusi kita itu bukan sekedar layanan biasa tetapi layanan prima, pendidikan yang berkualitas, dan itu salah satu tumpuannya terletak pada guru. Nah, sekarang kita mengisi saja kebutuhan yang guru yang kita butuhkan belum selesai. Kita belum bisa berbicara tentang peningkatan profesionalisme guru itu. Nah, dengan tantangan seperti ini, memang kita perlu segera menemukan ya akar masalah yang sebenarnya, dan apabila akar masalah itu tidak ditemukan, nanti persoalan ini masih terus berkelanjutan. Ini saya kira sudah banyak usulan, tetapi saya melihat memang peranan Menteri Keuangan dalam hal ini memang pegang kunci menurut saya. Memang sudah ada Permen KU nomor 212 itu yang menjamin bahwa gaji dan tunjangan guru-guru honorer yang diangkat menjadi ASN B3K itu sudah dituangkan dalam DAU. Tetapi barangkali ini juga perlu diberi catatan karena DAU yang diturunkan ke pemerintahan daerah itu didasarkan kepada indeks kinerja daerah itu. Barangkali ada analisis kinerja yang tidak rasional, sehingga kemudian banyak daerah yang tidak sanggup, tidak siap untuk mengajukan formasi. Ini yang saya melihat, barangkali ini perlu dievaluasi. Makanya sesungguhnya sangat penting duduk bersama dengan Menteri Keuangan untuk melihat
jangan-jangan bacaan Menteri Keuangan tentang indeks kinerja daerah, tentang kebutuhan pendidikan, ini tidak sama dengan yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Dikbud dan Ristek. Saya kira ini penting ini. Saya membaca ada berapa tadi dilaporkan Prof. Nunu itu, 45 kabupaten kota yang tidak mengajukan usulan formasi ini. Saya kira ini juga perlu dijadikan bahan kajian, jangan-jangan bacaan indeks kinerja daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu mungkin tidak sama dengan yang dimiliki oleh Kemendikbud Ristek ini. Saya kira itu. Dan saya melihat juga jalan keluar yang ditawarkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu sama. Ya, dalam hal ini adalah perlu pemahaman yang sama. Ini kalau saya baca ini menarik sekali saran dan masukan dari Kementerian Dalam Negeri ini. Bahwa norma dari kebijakan gaji dan tunjangan P3K itu merupakan tanggung jawab daerah. Ada perpresnya, kemudian ada permendagrinya, itu. Tetapi di sini jelas norma dan komitmen Kementerian Keuangan terkait pembayaran gaji dan tunjangan perlu diperjelas kembali dengan pemerintah daerah. Saya kira ini usul yang baik, tetapi ini perlu terukur, Pak. Ini jadi memperjelas kembali dengan pemerintah daerah itu seperti apa. Saya kira salah satunya ialah menyamakan cara melihat, menganalisis indeks kinerja daerah, supaya kemudian daerah itu ada keberanian mengusulkan formasi. Dan itu saya kira salah satu kunci penyelesaian pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Yang terakhir, saya juga turut mengharap, karena saya juga menjadi tumpuan pertanyaan dan harapan dari sekolah-sekolah swasta yang mereka merasa memang kehilangan ketika guru-guru terbaiknya diangkat menjadi ASN dan tidak dikembalikan ke sekolah asal. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Kemenpan RB. Kalau melihat pasal 1 itu memang harus ditempatkan di instansi pemerintah, tapi saya melihat di pasal 2 itu bisa ditugaskan di instansi pemerintah dan tugas negara lainnya. Apa enggak frasa ini memberikan peluang untuk pemerintah mengembalikan guru-guru honorer dari sekolah swasta dikembalikan pada sekolah asal supaya mereka tidak mengalami stagnasi. Nah, kita ini belum bisa memberikan perhatian yang cukup kepada sekolah swasta, tetapi kemudian ada residu karena ada proses pengangkatan ASN P3K dari guru honorer, dan saya kira ini perlu kita hindari. Saya kira itu, Kang Dede, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jainuddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi saya sudah mencoba merangkum hampir semua pertanyaan kawan-kawan, kurang lebih merujuk kepada komitmen. Saya juga ingin menambahkan saja, Mas Menteri yang saya hormati, memang ide dan gagasan yang tadi sudah dipaparkan sangat baik. Bagus jika itu bisa dilaksanakan dengan cara yang secepat-cepatnya. Ada catatan dari saya sendiri, saya pribadi, bahwa saya sepakat dengan yang disampaikan Ibu Hima, marketplace ini untuk produk barang. Jadi carilah misalnya menjadi ruang talenta. Sebetulnya itu kan talent scout ya, atau kita sebutnya kayak headhunter. Pakai bahasa Indonesia lah, nggak usah marketplace. Ruang talenta. Yang kedua, memang hal yang menjadi yang penting saat ini, yang selalu kami di Komisi 10 ini didatangi oleh kawan-kawan, terutama yang sudah lolos P1, atau yang kemarin sudah PG tapi dibatalkan. Rasanya ini perlu diberikan prioritas untuk penempatan. Walaupun kita paham bahwa formasi-formasi itu adanya di daerah, tapi saya pikir ini perlu kita dorong. Jangan sampai mereka yang sudah lolos atau yang kemarin dibatalkan, tiba-tiba terganti lagi oleh orang lain.
Berikutnya poin yang juga penting, rencana yang bagus dari pemerintah, karena saya katakan pemerintah ada Kemenpan RB, ada Kemendagri, ada Kemendikbud, dan juga Kementerian Keuangan, walaupun Kementerian Keuangan tidak dihadirkan hari ini segera mungkin harus berbentuk PP, karena benar sekali, kalau kita menunggu sampai nanti tahun depan, berarti ada sekian ratus ribu guru yang saat ini hidupnya terkatung-katung. Kenapa terkatung-katung? Karena di beberapa sekolah, terutama yang masuk dari swasta, sudah diberhentikan dan sudah tidak dapat gaji. Ada yang sampai 3 bulan, 6 bulan tidak dapat gaji. Nasib mereka pun harus kita perhatikan. Jadi oleh karena itu, segera mungkin ini harus dilakukan, bentuknya adalah peraturan turunan, bisa berbentuk PP ataupun Permendikbud yang lainnya. Tambahan lagi, Mas Menteri, penempatan di luar daerah provinsi. Di Jawa Barat saja juga banyak yang tiba-tiba ditawarkan untuk bertugas di Gorontalo atau mungkin di daerah lain, tanpa ada tunjangan atau biaya hidup yang tambahan. Tentu pasti ditolak. Jadi ini perlu ada keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, sebagaimana sudah disebutkan tadi, jika nanti ditaruh di tempat luar, berbentuk apa benefitnya. Karena mungkin bagi warga Jawa Barat, meninggalkan Provinsi Jawa Barat dari satu kota ke wilayah sekitarnya saja mungkin masih bisa. Itu pun ada kos. Tapi kalau harus berpindah provinsi, dia harus kos lagi di sana, harus ada tempat lagi. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Tenaga kesehatan saja jika ditempatkan di daerah tertentu, itu gajinya nambah, tunjangannya nambah. Ini harus kita pikirkan. Berikutnya adalah, saya bertanya dengan beberapa bupati. Rata-rata bupati mengatakan siap memberikan formasi secara bertahap. Tapi permasalahannya tadi yang disampaikan juga oleh kawan-kawan, kekhawatiran jangan-jangan ini hanya selesai di 2024. Selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Harus ada kepastian, dan kepastian ini harus tertuang dalam SKB bersama. Baik Kemendikbud, Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kementerian Keuangan. Karena kalau tidak, nanti bebannya nanti di kemudian hari, apakah pemerintah 2024 ini selesai bertugas, dan kelanjutannya bagaimana? Karena ini harus carry over. Saya bagaimanapun juga sepakat bahwa era digitalisasi ini akan berjalan terus. Dan tadi sudah disampaikan Mas Menteri bahwa nanti kemudian kita akan masuk kepada konsep-konsep semua by data. Pelaku digitalisasi di sekolah itu namanya operator. Tapi operator tidak mendapat kesempatan untuk masuk sebagai bagian daripada ini. Mudah-mudahan ada ruang yang dibuka dan diberikan komitmen bahwa tenaga tendik, terutama operator ini bisa masuk di dalam kesempatan berikutnya. Mas Menteri yang saya hormati, pada bulan, saya lupa bulan apa waktu itu ya, Januari atau Februari, Mas Menteri pernah menyampaikan dalam ulang tahun PGRI, jika bulan Maret ini tidak selesai, maka pemerintah akan mengambil tanggung jawab itu di depan Presiden. Tentu ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Saya yakin pada saat itu pasti Mendikbud sudah mendapat afirmasi dari Presiden bahwa hal ini bisa dilakukan. Oleh karena itu, kalau bisa melalui rapat ini, kita sama-sama memberikan sebuah kesimpulan. Kapan? Bulan apa? Target yang tadi disampaikan, rencana tadi bisa dilaksanakan, diimplementasikan. Misalnya, by the end of Agustus atau September atau Oktober ini akan kita laksanakan secara bertahap. Karena kalau tidak, nanti yang terjadi adalah, kita lihat saat ini komen di YouTube, komen di Instagram, semua mengatakan kalau bahasa Sundanya itu adalah wadul. Wadul ini artinya bohong. Jadi sebaiknya dalam kesimpulan ini kita harus sama-sama menuliskan angka ataupun jadwal, sebagaimana disampaikan tadi oleh Kang Ferdi dan yang lain-lain. Kira-kira bulan apa nih kita bisa realisasikan rencana besar yang tadi disampaikan? Apakah Agustus, September, Desember, harus ada bentuk konteks bulan yang mana sebagaimana Mas Menteri pernah menyampaikan di ulang tahun PGRI. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati,
kurang lebih rangkumannya adalah itu kepastian jadwal, kepastian siapa yang mendapat, kepastian daerah, kepastian keuangan, dan kemudian bagaimana cara merealisasikan ide besar yang tadi sudah ada. Khawatirnya ide bagus tadi, karena saya anggap bagus karena sudah ada way out, akhirnya menjadi bagian daripada episode yang padahal ini bukan lagi urusannya Kemendikbud, ini urusannya adalah pemerintah secara holistik, secara bersama. Itu saja tambahan dari saya persilahkan dari pihak pemerintah untuk memberikan tanggapan. Masih ada tersisa 20 menit, kami mulai. Silakan, Mas Menteri. Terima kasih, Pak Dede. Izinkan saya persilakan Bu Nunu mungkin untuk menjawab beberapa komen mengenai rekrutan P3K, lalu mungkin saya akan lanjutkan sedikit. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang saya hormati, terima kasih untuk beberapa saran dan masukan dan beberapa pertanyaan. Saya akan mengklarifikasi beberapa saja dari yang tadi disampaikan oleh pimpinan pada saat pembukaan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab langsung, kemudian ada yang harus kami tindak lanjuti dalam bentuk tertulis berikut. Yang pertama terkait dengan perencanaan kebutuhan, ini juga menjawab pertanyaan Kang Ferdi ya, perencanaan kebutuhan guru dari sisi kebutuhan per mata pelajaran dan kebutuhan atau sebaran di daerah. Pada prinsipnya ketika kami sudah mencapai angka 601.000 itu sebenarnya sudah terdiri dari jenjang mata pelajaran daerah semua terperinci dan itu terdapat di dalam rencana kebutuhan kami yang dikirimkan kepada Kemenpan RB. Terkait dengan data per daerah akan kami kirimkan kemudian begitu. Jadi total 601.000 itu sebenarnya dari kami sudah punya catatannya Kang Dede, TK 1.559, SD 349.488, SMP 138.033, kemudian SLB 3.441, SMA 56.851 dan SMK 51.000 Pak. Jadi pada dasarnya ketika kita sudah sampai pada angka besar itu sudah terdiri dari semua rinciannya sudah sangat jelas. Kemudian untuk terkait dengan pertanyaan terkait dengan kepastian pendanaan atau gaji dan tunjangan bagi guru yang telah lulus P3K tahun 2000 P3K ini tertuang untuk lulusan 2022 dan usulan 2023 itu sebenarnya tertuang dalam PMK 212. Di dalam PMK tersebut di halaman terakhir setelah lampiran rincian data per daerah dan besaran uang yang terdapat dalam DAU spesifik tersebut tertulis bahwa untuk lulusan 2021 yang baru saja diumumkan itu memiliki TMT daerah pada 7 bulan tahun 2022. Untuk yang lulusan tahun 2022 itu dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat 9 bulan gaji untuk yang 2022. Kemudian untuk yang 2023 yang seharusnya akan dilaksanakan di bulan depan ini, mereka diperhitungkan 3 bulan gaji. Itu TMT-nya. Sedangkan untuk yang 2021 yang lalu, itu memiliki TMT rata-rata karena untuk 2021 tidak tertulis secara spesifik di dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka pada kami mengambil angka rata-rata, TMT-nya adalah 7 bulan pada tahun 2022. Kemudian masa kontrak perjanjian itu adalah di daerah masing-masing. Jadi dimulai dari 1 tahun, 2 atau 5 tahun. Kami sampai saat ini belum mendapatkan data apakah berapa tahun kontrak masing-masing yang lulus tahun 2021 tersebut. Sebenarnya kami sudah titip pesan kepada Bu Agustina ya terkait dengan kemungkinan untuk merevisi PP 49 tahun 2018 agar guru P3K tidak lagi perlu perpanjangan kontrak supaya kita bisa menyelesaikan setiap episode yang kita selesaikan setiap tahun itu tidak perlu lagi kita melihat apakah di tahun depan diperpanjang atau tidak. Kemudian terkait dengan evaluasi yang apakah sudah dilakukan evaluasi terkait dengan seleksi ASN P3K dari tahun ke tahun. Pada prinsipnya kami bersama Pan RB dan Panselnas melakukan evaluasi sehingga ada perubahan mekanisme setiap tahun. Perubahan mekanisme ini sebenarnya bagian dari evaluasi yang sudah dikerjakan. Tadi Pak Deputi sudah menyampaikan bahwa kemudian ada observasi dan lain sebagainya, perubahan yang tertuang dalam Permen Pan RB maupun Juknis Permendikbud itu adalah dasar dari evaluasi yang kita lakukan.
Kemudian terkait dengan pertanyaan apakah ada bagaimana terobosan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Begitu Kang Ferdi, nanti data ada sudah saya sampaikan, jika untuk membreakdown sampai ke tiap jenjang dan daerah kami perlu waktu 1 minggu untuk mengirimkan kepada Bapak. Kemudian untuk Pak Hairul Amri dan Pak Nur Promosidi, terima kasih untuk masukannya. Jadi karena memang saat ini dengan kerjasama yang baik dengan KL lain, itu sudah banyak formasinya, 278.000. Namun memang kami masih perlu 1 ronde lagi dan permohonan kami sudah diterima oleh Pak Deputi untuk dibuka lagi agar bisa mengakomodir lebih banyak lagi P1, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Sedangkan ini sekaligus terkait dengan jawaban kepada Kang Dede, untuk yang kemarin dibatalkan, itu sebenarnya bagian dari P1 yang secara keseluruhan memang harus kita tuntaskan. Oleh karena itu, karena masih ada kira-kira 26.000 lagi yang belum terakomodir dari usulan 2023 ini, kami memohon kesediaan untuk dibuka kembali untuk usulan formasi berikutnya. Kemudian untuk Pak Andi, tadi ada pertanyaan, mengapa mereka mengundurkan diri. Jadi kami memang tidak mendapatkan data alasan mereka mengundurkan diri, tapi berdasarkan ini pendapat pribadi, kemungkinan mereka memang mendapatkan pekerjaan yang lain, atau ada kemungkinan mereka ada yang tidak mau ditempatkan di daerah lain. Itu sudah ada masuk yang masuk alasan yang satu adalah itu. Sehingga untuk tidak ditempatkan di daerah lain, mereka memilih untuk mengundurkan diri. Kemudian untuk tenaga perpustakaan dan tendik lainnya itu mungkin nanti Pak Deputi yang bisa menjawab terkait dengan apakah dimungkinkan untuk tenaga perpustakaan dan lainnya untuk bisa dibuka di seleksi ASN P3K berikutnya. Kemudian untuk Prof. Zainuddin, terima kasih untuk saran dan masukannya. Kemudian satu lagi untuk mengklarifikasi untuk Kang Dede, bahwa sampai sejauh ini di data kami tidak ada guru yang ditempatkan di luar provinsi. Jadi semua masih dalam provinsi. Tapi untuk guru SMA, SMK, dan SLB, memang dia dimungkinkan untuk berpindah kabupaten. Karena kewenangan untuk SMA, SMK, dan SLB adalah satu provinsi. Tapi kalau untuk ditempatkan di luar provinsi, memang tidak ada. Jika memang ada, mohon kiranya datanya itu bisa kami terima, sehingga kami bisa cek. Terima kasih Pak Menteri, mungkin itu tambahan informasi dari saya. Pimpinan, masih ada satu tadi tentang itu Bu, yang banyak lulus Provinsi Indonesia Timur itu loh, kenapa tidak dengan hal lain dan kenapa bisa, apakah standar pertanyaannya tidak sama atau gimana? Makasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi kalau untuk daerah timur memang kenapa ada formasi yang banyak yang tidak terisi? Yang pertama memang guru non ASN-nya sedikit yang ada di sana. Sehingga ketika kita buka untuk P1 sudah terakomodir, P2, P3 sedikit. Sehingga kita buka untuk pelamar umum. Pelamar umum itu dites melalui tes. Dan kami memberikan afirmasi 100% bagi mereka yang punya sertifikat pendidik. Dan ketika mereka masuk melalui jalur ujian itulah memang tidak terisi. Tapi pada prinsipnya memang karena tidak tersedia guru di sana. Dan sistem kita tidak memungkinkan untuk memindah daerah dari provinsi lain yang kelebihan guru ke provinsi yang daerahnya kekurangan guru. Jadi memang dibatasi ruang lingkupnya satu provinsi. Sehingga tidak ada, jika dimungkinkan untuk pindah dan mengundang kesediaan bagi guru-guru itu untuk mengisi daerah lain, itu masih dimungkinkan. Karena memang di provinsi lain kelebihan, di sana kekurangan. Begitu Pak Adi, terima kasih. Terima kasih Bu Nunu. Jadi Pak, mungkin untuk menekankan beberapa poin. Kalau ujung-ujungnya semua rekrutmen guru itu dilakukan secara lokal, ya kita bakal muter-muter aja di sini terus Pak. Kita mencarinya di lokal, tapi tidak ada guru yang sesuai dengan kualifikasi di situ, tapi tidak bisa mengimpor dari provinsi-provinsi lainnya, dan akan terus aja siklus ini, terus siklus literasi semakin merendah dan lain-lain. Dengan adanya implementasi tahun 2024 ini sistem baru, sekarang talenta guru itu otomatis nasional. Jadi nasional, semua demand dan supply itu terjadi secara nasional. Udah nggak ada lagi sekat-sekat. Ini hanya talenta di kabupaten ini, di provinsi ini, sekarang secara nasional. Dan itu hanya bisa tercapai kalau formasinya ditetapkan pusat dan kalau database talentanya itu nasional, terpusat.
Nah ini jadi terima kasih untuk banyak masukannya mengenai nama atau istilah. Mungkin kita mengerucut kepada database talenta guru ya, mungkin itu menjadi nama yang lebih tepat. Terima kasih untuk masukannya. Dan tadi mungkin satu poin terakhir saya adalah banyak yang merasa ini seolah-olah ada rencana baru dari yang rencana lama, tapi selesaikan dulu dong yang masa-masa lama. Ya jelas. Maksudnya kenapa kita membuat solusi permanen ini adalah karena kita sudah mengantisipasi realita kemungkinan besar udah mentok di tahun ini. Karena tidak ada formasi yang akan muncul. Jadi kita mengantisipasi, ini kan ada kesempatan terakhir nih Pemda untuk mengajukan formasi. Tapi kita mengantisipasi bahwa tidak akan sampai ke target kita. Sehingga satu-satunya solusi untuk bisa mencapai goal kita adalah dengan melakukan formasi pusat. Begitu Bapak Ibu. Jadinya ini bukan masalah menciptakan ini baru, tapi untuk mencapai ini saja, yang masalah yang udah ada, tidak mungkin tercapai. Tahun ini pasti mungkin kita salah, alhamdulillah kalau kami salah dan ternyata formasi lengkap dari Pemda, ya kan? Mungkin ada terjadi, tapi kemungkinan besar tidak. Jadi itulah yang kita antisipasi dengan solusi permanen gitu. Tapi pasti akan ada resiko mentok di situ berdasarkan formasi, tidak mungkin akan bisa diselesaikan. Menurut saya itu yang bisa saya jawab dari beberapa masukan. Saya juga sudah menanya dari kementerian lain, kayaknya cukup. Sekian, jadi kami persilakan kembali ke Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Saya sedikit saja. Ini menyangkut soal tadi kan, katanya akan mentok di tahun ini. Kalau menurut saya karena PJ itu akan dilakukan di dalam waktu dekat ini, khawatirnya nih, para kepala daerah akan, sudahlah lepasin aja. Dan ini pasti tidak akan jalan. Dari Kemendagri ini penting sekali untuk kira-kira apakah nanti ada task yang diberikan kepada PJ untuk menyelesaikan ini. Supaya tidak selesai, maaf Kepala Daerah mengatakan saya sudah mau selesai ini, gak usah diterusin. Bisa nggak Pak Mendagri memberikan, dari Kemendagri menjelaskan nih? Kang Dede Ledia. Terkait dengan PJ ini di dapil saya tahun kemarin udah mulai, jadi ada PJ udah dari tahun kemarin. Kemudian ada yang PLT. Habis PLT nanti mau dijadiin PJ kan, karena ini kan kondisinya akan jadi beda ya, jadi berubah. Sementara orang yang ditempatkan di situ belum tentu orang situ kan gitu, belum tentu dia memahami persoalan-persoalan yang sebenarnya jadi masalah penting di lapangan. Rasa-rasanya memang perlu penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Ya makanya silakan mungkin dari Kemendagri terkait hal ini, karena kurang lebih yang saya tangkap ya, kalau dari provinsi itu sudah pasti diganti oleh orang Kemendagri atau eselon 1. Kalau dari kabupaten kota dari provinsi biasanya. Tapi kalau nggak ada tugas, pasti lepas tangan. Silakan dari Kemendagri. Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi prinsipnya penunjukan PJ ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu tetap berjalan. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya terkait dengan pengangkatan dan sebagainya, itu juga dimungkinkan. Ada beberapa mutasi pemberhentian, pengangkatan dan sebagainya yang diberikan kepada PJ dengan izin tertentu. Sudah ada mekanismenya. Jadi prinsip tidak ada masalah untuk PJ. Demikian Bapak Pimpinan. Jadi kurang lebih yang kita tangkap bahwa tidak ada masalah kalau tugas ini diteruskan oleh PJ gitu ya. Betul ya Pak ya? Pak Dede boleh klarifikasi melalui Pak Dede untuk Kemendagri. Di tempat kami PJ itu minta persetujuan ke Kemendagri. Tadi ada kata-kata izin tertentu. Nah izin tertentunya itulah yang jadi masalah. Itu yang harus dijelaskan. Nanti kalau terjadi formasi gitu, jadi Saudara Menteri perlu saya ingatkan juga. Itu juga harus didalami. Bukan semata-mata daerah tidak bisa mengajukan, tapi ketakutan PJ melakukan tindakan. Karena apa? Izin tertentu tadi. Jadi ini harus menjadi kesimpulan bagi kami. Supaya apa? Ini harus disinkronisasi benar-benar terkait apa tadi PP 49 ya Mbak Nunu untuk ya tapi kan ini semua leading sektornya Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Ya, Saudara Menteri juga harus bisa menjadi konduktor yang baik di antara pemerintahan. Kan leading sektornya Kemendikbud, Menpan RB, Kemendagri, BKN dan sebagainya itu harusnya juga mengikuti kebijakan Mendikbud, tapi kebijakan Mendikbud juga harus melihat situasi dan kondisi lapangan, itu yang benar.
Jadi saya klarifikasi dulu Pak, nanti menjadi kesimpulan kita. Karena PJ itu pakai tadi izin tertentu tadi. Karena di tempat kami terjadi misalnya mutasi kepala dinas. Sekarang kan kepala dinas dimungkinkan tidak harus sampai 2 tahun, boleh terjadi mutasi. Tapi diajukan ke Kemendagri. Kebetulan PJ tempat saya bukan dari provinsi Pak Dede, tapi dari salah satu eselon 2 di Kemendagri. Nah itu yang juga menjadi hal yang pasti akan menimbulkan masalah terkait dengan dunia pendidikan, misalnya kepala dinas pendidikan dan sebagainya. Kira-kira gitu Pak. Makasih Pak. Ibu Anita mau nambahin? Sedikit saja pimpinan, saya lupa tadi Pak Menteri, dari daerah kami ada usul pada saat untuk Prof. Nunu juga, yang kejadian di lapangan itu guru-guru yang diloloskan P3K itu yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di daerah. Contoh, ada suatu daerah kita ini kan NTT kan mayoritas Kristen ya Bu ya. Tapi yang diloloskan di sana itu P3K-nya banyak guru Muslim. Akhirnya guru itu tidak mengajar. Nah, saya juga dapat titipan pesan dari para bupati dan wali kota. Kalau pada saat formasi itu diberikan juga tolong dilihat sesuai dengan kebutuhan daerah kita. Dan juga banyak banyak guru-guru honorer kita juga yang sudah lolos tapi tidak mendapat penempatan. Khususnya untuk Kota Kupang masih ada 34 guru yang belum mendapat penempatan. Itu kenapa? Padahal mereka kan sudah lolos sebetulnya. Harusnya kan kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kan pada saat mau menentukan lolos tidaknya itu kan dilihat dari kebutuhan dulu kan Bu. Kebutuhan dulu ya kan baru diberikan. Nah ini mereka sudah lolos tapi mereka belum tidak bisa ada penempatan untuk mereka. Nah saya juga tidak tahu yang 1.300 untuk provinsi juga. Dan ada beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Kupang juga masih ada 62 kalau tidak salah 672 guru honorer yang sampai saat ini masih tergantung-gantung nasibnya. Terima kasih pimpinan.